Welcome RCCU! So happy to see you again today. And right now I'm going to ask you to stand up and let's worship His name. We're going to worship Jesus, so prepare yourself. Let's stand up and remember His goodness in your life. Come on, guys. Let's praise Him. Who am I that the highest King will welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Everybody sing. Who the Son sets free, who is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, His ransom me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Come on! Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. you are chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. The Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Oh, let's worship Him. Oh, you are good, Jesus. You are good to us. Oh, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. God is with you. You are for me, not against me. I am who you say I am. You are chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. The Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am.
There's always a place for you. There's my Father's house. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Who are you? Say one more time. I'm a child of God. Yes, I am. Praise for God. Give you thanks, I will give you thanks all day, in every circumstance. Got a whole long list I can talk about. I'm gonna start right now. Thank you for your mercy, thank you for your grace, thank you for your blessings, thank you for the day. What's up ICC Youth? Gua Adriel. Happy Sunday. Welcome back to ICC Youth Online Service. Hari ini kita recording in my living room dan pastinya selalu ditemenin oleh Cuncun, ada Rachel juga, dan ada Frank, dan pastinya our only video editor Ryan Salomo. Guys, nggak kerasa ya, kita udah melewati pertengahan tahun 2020 dan kita udah masuk di bulan Juli, dan nggak kerasa juga kita udah masuk dalam pertengahan bulan Juli. Oke, nah gua kalau udah lewat setengah tahun gini ya, gua jadi suka ke flashback, ke flashback. Waktu Desember tahun 2019, biasanya gue selalu membuat goal baru, a new vision for the new year, gitu ya. Nah, sepanjang tahun 2020, kita pasti punya goal, punya plan, punya vision, apa yang mau kita achieve, ya. Tapi sadar nggak sadar ya, sepanjang perjalanan atau proses kita untuk menempuh goal dan vision dan semua planning kita, selalu ada namanya challenge atau tantangan, ya. Tapi kita udah biasa dengan kata challenge, kita udah biasa dengan kata tantangan, karena beberapa minggu yang lalu di ICC Youth, dalam khotbah-khotbah yang gua share, kita udah belajar gimana kita melewatinya, yaitu dengan hikmat dan pengetahuan berdasarkan firman Tuhan. Jadi biasa gitu. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang kecil ya, sesuatu yang kita underestimate atau kadang-kadang kita nggak sadar, tapi ini berbahaya banget, guys. Oke. Apa sih yang berbahaya itu, Drill? Apa sih hal yang bisa mengganggu proses perjalanan kita untuk kita menempuh goal atau achieve our goal? Apa? Namanya distraction. Katanya pakai Inggris, distraction. Apa sih distraction itu? Distraction adalah hal atau sesuatu atau seseorang ya yang bisa mengalihkan perhatian kita atau bisa mengambil alih perhatian kita. Itu namanya distraction ya. Jadi kalau gua merenung ya, distraction itu ya ada yang baik, ada yang buruk. Distraction yang baik itu seperti apa sih, Drill? Yang baik itu yang pasti membuat kita lebih baik gitu, yang bisa menjadi berkat buat banyak orang gitu. Kalau distraction yang buruk kayak gimana? Oke, distraction yang buruk adalah contohnya ya, wasting your time atau yang menghambat proses kita untuk kita achieve semua goal kita ya. Jadi kita belajar soal distraction ya. Nah, ada sebuah survei ya, gua nge-search nih. Satu hari manusia itu average ke distract berapa kali sih gitu. Ternyata itu banyak banget ya. Gua nggak akan sebut angkanya karena banyak banget dan gua cukup shock ya. Tapi gua kasih challenge buat lo ya. Oke. Pertanyaannya adalah, coba lo pikir ya, merenung dari bangun tidur sampai lo mau tidur lagi di malam hari. Berapa kali lo ke distract? Oke? Jadi kita harus sadar and aware. Sebelum kita ke distract nih, kita harus sadar. Kita lagi ngapain terus tiba-tiba kita nggak sadar, kita contoh ya. Kita harus langsung analoginya. Instagram ya, Instagram. Nah, biasanya
oke, Adriel pun ya, kalau gua bangun pagi, ya kan gua pasang alarm. Hal pertama yang gua lakukan adalah ambil handphone, matiin alarm, langsung gua cek media sosial gua, Instagram. Sadar nggak sadar, gua ke distract sama explore lah, sama feeds lah, sama like, sama komen, sama follower yang baru lah gitu. Tiba-tiba kok follower gue berkurang ya? Gue jadi ke distract gitu, sama DM gitu. Terus gue kepo orang-orang gitu. Dan sadar nggak sadar, sudah lewat 30 menit guys. Oke, dengan cepat kita ke distract. Wah, contoh lagi ya. Jadi jujur ya, gue itu kemarin udah ke mall guys ya, gue ke mall gitu. Nah, gue itu sama Jessica, my wife ya, gue planning, gue mau beli baju kayak udah lama nih, gue nggak punya baju baru gitu. Waktu gue masuk ke toko baju ya, gue bukan cuma beli satu baju, gue ke distract, oke, gue lihat banyak barang yang sale. Jadi gue beli baju, gue beli kemeja, gue beli hoodie, gue beli jaket, beli celana, jadi banyak. Yang tadinya gue cuma punya satu goal, beli satu baju, tiba-tiba gue jadi ke distract dan gue jadi beli banyak hal yang gak penting. Yang tadinya kita bangun tidur, matiin alarm, mau cepet-cepet mandi, be productive on that day, tiba-tiba kita waste our time buat 30 menit cuman buat nge-scroll yang namanya media sosial, aka Instagram. That is distraction, oke? Nah, ada satu survei lagi, satu research, dan ini powerful banget. Ketika kita ke distract ya, dan kita sadar, wih, gua ngapain nih? I'm so wasting my time. Gua harus produktif. Nah, untuk kita shift, oke, ke fokus kita butuh 23 menit, guys. Se-powerful itu. Jadi untuk kita menjadi fokus kembali, itu kita butuh 23 menit. Wah, powerful, man. Jadi hari ini kita mau belajar gimana caranya kita bisa mengantisipasi semua distraction berdasarkan firman Tuhan. Oke, are you guys ready? Yuk, kita buka firmannya 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 5. Oke ya, gue bacain ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat 2. Sekali peristiwa, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Jadi Daud itu bobo siang guys ya, nyenyak banget, good sleep, deep sleep ya. Nah, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Jadi dia jalan-jalan ke rooftop gitulah. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Cantik banget guys, beautiful, oke? Gelis pisan lah pokoknya mah. Ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Jadi Daud kepo kayak kita di Instagram gitu, kalau ada yang ganteng, yang cakep gitu, yang cantik kan kepo, siapa sih ya, anak mana sih gitu ya. Oke. Dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het gitu. Ayat 4. Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat 5 terakhir, lalu menggandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikian, aku mengandung. Oke, gua hamil, Daud. Oke, jadi ya hari ini kita mau belajar gimana cara distraction itu bekerja dan gimana cara kita mengantisipasikannya. Oke ya. Yang pertama ya. Oke, kita akan sangat lemah dalam distraction. Oke,
apalagi distraction itu negatif ya. Ketika kita tidak menghidupi panggilan Tuhan pada kehidupan kita, jadi kita itu lengah, males. Ayat pertama, waktu pergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang. Jadi semua raja pada zaman itu udah punya kerjaan, udah punya calling, udah punya kewajiban. Tapi Daud, dia tidak maju berperang. Dia tidak melakukan kewajibannya. Dia tidak menghidupi panggilannya pada saat itu. Ngapain dia? Dia beristirahat, dia tidur pules. Dia bobo ciang, boci. Nah, pertanyaannya adalah di masa COVID-19 ini, apa sih panggilan lo? Apa goal lo? What is your vision in 2020? Gua Adriel di gereja ICC, my pastor punya vision dari Tuhan. ICC itu the year of progress 2020 ya. Tapi 2020 itu amazingly like unique karena semua orang satu dunia kita ke distract yang namanya coronavirus ya. Tapi gue bersyukur gue tetap aware di tengah tahun 2020. What is my vision? Progress. Jadi gue harus progress untuk menjadi lebih baik dalam semua aspek kehidupan gue. Nah, ketika kita menghidupi panggilan kita, maka kita akan fokus terhadap apa yang kita harus lakuin pada kewajiban kita. Dan distraction itu, tidak akan bisa, mengambil alih perhatian kita. Kenapa? Kita lagi sibuk, guys. Kita lagi sibuk soalnya. Nah, contoh. Besok pagi nih, what is your plan? What is your daily goal? Bangun tidur, gue langsung mandi, gue harus homeschooling jam segini, gue mau looks good, be fit and be productive and aware with my mind. Jadi pada saat alarm berbunyi, cepet-cepet matiin, bangun, berdoa, say grace, be grateful for that day, langsung mandi guys, don't touch your gadget anymore for a while lah gitu. Dan lu gak akan waste time kayak gua scroll, udah 7.30, 30 menit waste time, Jadi, poin yang pertama ya, kita harus menghidupi apa panggilan kita. Kita harus melakukan kewajiban kita, supaya kita tetap aware dan tidak lengah dan kita bisa mengantisipasi distraction, apalagi distraction yang negatif. Siap ya. Hal yang kedua ya, yang gue mau share ya. Distraction itu datangnya tiba-tiba ya. Distraction itu datangnya tiba-tiba. Jadi distraction itu datangnya gak direncanakan, tidak di planning. Nih, Daud ya, dia niatnya istirahat gitu. Terus udah gitu pas dia bangun tidur, dia niatnya ke rooftop, ya kan? Ya, kalau rumah lu ada rooftop gitu ya, apa sih yang lu lakuin kalau jadi Daud? Pasti dia berdoa guys, pasti dia mengucap syukur, pasti dia, wah Tuhan baik ya, hidup gue diberkati. Kenapa gue bisa mikir kayak gini gitu? Karena menurut gue, Daud itu deket banget sama Tuhan. Karena kitab Mazmur, kitab yang penuh dengan pujian dan penyembahan, kitab kayak surat cintanya Daud ke Tuhan, itu semua ada di Mazmur dan Daud semualah yang menulis. Jadi Daud itu menurut gua orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Kalau dia ke rooftop, dia ngapain sih? Ya pasti dia amazed kan dengan kebaikan Tuhan. Wah, rooftop semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan saya. Waktu dia lagi lihat-lihat di rooftop, nggak sengaja ada cewek lagi mandi, ya kan? Nah, kita pikir sedikit aja, sebentar ya. Mungkin nggak sih Daud ya niat gitu, gue mau ngintip cewek mandi gue mau naik ke rooftop dulu hari ini siapa yang lagi mandi ya? Enggak guys, enggak, enggak. Daud itu bukan bukan manusia yang otaknya mesum guys. Daud itu bukan punya hobi ngintip cewek mandi, enggak. Jadi secara nggak sengaja itu cewek lagi mandi kelihatan gitu, jadi ke distract. Nah, distraction itu datangnya tiba-tiba. Makanya kita harus aware betul dengan apa hal yang kita lakuin every single second in our life.
gitu, karena distraction datangnya tiba-tiba. Di zaman kita full of teknologi, gadget, media sosial, wah, setiap detik kita melihat yang namanya distraction. Bukan cuma advertising, bukan cuma iklan, bukan, tapi banyak banget apa yang lu lihat yang bisa mengambil alih perhatian lu, itu namanya distraction. Berarti banyak banget kan. Sekali kita buka handphone kita, ada email, ada WhatsApp, ada Line, ada DM, ada likes, ada banyak banget. Belum ada, like distraction is all around us, is all around you gitu. Jadi poin kedua, gimana sih cara kita mengantisipasi distraction? Oke, kalau jadi Daud ya, ketika kita naik rooftop, ada cewek lagi mandi, kita harus cepet-cepet tutup mata, oke? Jadi jangan pas lagi lihat, mandi, waduh, wah cantik banget, siapa itu? Jangan gitu guys. Jadi pas lagi di rooftop ya, pas ada cewek lagi mandi, tutup. Dalam nama Yesus, no, cantik sih tapi no, jangan, cepet-cepet turun, jangan nongkrong di atas rooftop, jangan, udahlah nggak ada yang lihat inilah, udahlah gue perhatiin aja lah. Nggak ada yang merhatiin gue juga kok, nggak ada yang tahu, itu kan jauh juga. Jangan bermain dengan api. No, jangan, oke. Pernah nggak sih lu ke distract sama hal-hal yang contohnya tadi kan gue di toko baju kan, oke. Mungkin baju fashion kurang nyambung ya sama lu atau ya sama orang-orang gitu ya. Oke. Makanan ya. Gue juga ada satu cerita nih. Jadi gue planning mau beli ice corn, ice corn ya di suatu fast food restoran ya. Aduh panas gini nih, seger-seger pengennya manis-manis ice corn gitu, enak banget. Apalagi kayak vanilla ice corn is one of my favorite ya. Nah waktu gue masuk ke fast food restoran tersebut ya, waktu di kasir niatnya mau beli ice corn, tapi waktu gue lihat ada burger, ada french fries, ada edisi burger Japanese style, ada french fries with seaweed. Tiba-tiba guys, gue planningnya cuma mau beli ice corn. Ujung-ujungnya gue beli semua makanan yang ada di fast food itu. Kenapa? Gue ke distract. Dan distraction itu ya udah, emang ada, muncul, pop up depan mata lu. So, yang kedua adalah no, say no. No. Oke, kalau perlu langsung in Jesus name. Langsung berdoa, Tuhan tolongin saya, Tuhan tolongin. Oke ya. Jadi bayangin kalau Daud langsung tutup mata. Nggak akan ada tuh ending cerita tiba-tiba ceweknya hamil, tiba-tiba Daud hidupnya ribet lah gitu. Abis cerita ini, Daud itu hidupnya suffer guys, struggle. Jadi distraction itu, wah bahaya banget. Oke, poin yang terakhir ya, yang ketiga ya. Nah, real, jadi distraction itu kan nggak di planning kan, datangnya tiba-tiba kan. Iya. Terus gimana kalau gue udah tutup mata, pas buka mata muncul lagi distraction yang baru? Itu gimana gue mengantisipasinya? Susah dong kalau gitu. Masa gue hidupnya harus tutup mata terus gitu? Nanti gue nggak tahu apa-apa. Gue jadi nggak gaul gitu. Gue nggak eksis, nggak update gitu. Oke. Poin yang ketiga is very powerful. Dan ini is like my conclusion about distraction ya. Jadi gini ya. Ayat 3 ya, kita masuk firman Tuhan dulu ya, firman Tuhan. Jadi waktu Daud udah lihat cewek lagi mandi kan cantik banget nih. Nah ayat 3 ya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Jadi Daud itu pas udah lihat, cantik tuh, dia kepo gitu. Dia pengen tahu siapa itu. Terus dia nyuruh orang cari info, stalker. Lalu orang itu berkata, itu Batsheba. Oke. Batsheba ya. Oke. Ayat 4 ya. Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Jadi yang tadinya kepo, udah bukan kepo lagi guys. Udah bener-bener kayak, gua harus memiliki. Gua harus punya. Jadi, poin yang ketiga adalah, distraction ya, akan menjadi lebih berdampak kalau kita kasih tension. Oke. Kalau ada sebuah distraction dalam kehidupan kita, dan kita awal-awalnya kepo. Kepo. Enggak lah, ini mah nggak dosa.
cuman scroll doang, cuman lihat-lihat, kan cantik, ya kan ganteng gitu, udahlah, gak apa-apa, cuman lihat kok, gak kenalan, oke? Tapi tiba-tiba kalau dia likes post kita, dia DM kita, oke, what happened guys? Oh no, gitu. Nah, kalau ada sebuah, jadi kita harus aware ya, kalau kita ke distract ya, kita cepat-cepat say no, tutup mata gitu ya. Kalau distraction itu, apalagi distraction itu negatif gitu, membuat hidup kita lebih suffer, membuat hidup kita lebih terhambat gitu dari semua achievement kita gitu. Kita harus apa ya? Jangan memberi tension lebih lagi, jangan memberi fokus lebih lagi, jangan memberi tekanan pada distraction itu. Karena kalau distraction itu kita kasih tension, distraction itu akan menjadi prioritas kita. Maka secara nggak sadar, prioritas dalam kehidupan kita ke-shift. Yang tadinya kita harus progressing dengan semua goal yang udah Tuhan taruh, dengan semua vision yang udah Tuhan taruh dalam kehidupan kita, tiba-tiba kita shift gitu. Kita ke-distract. Kenapa? Karena distraction itu kita kita kasih tension gitu, jadi kita hargai gitu tension. Kayak Daud kan, cantik ya, siapa ya, tanya orang, oh Batsheba ya, oke, ambil, oke, Batsheba ujung-ujungnya hamil guys. Oke, cerita Alkitab ini ada awal-awal kayak Daud jatuh lah. So separah itu, a small distraction can cause suffer in your life. Jadi gue akan tutup khotbah gue hari ini. Gue akan conclude semuanya ya. Dalam kehidupan kita akan banyak mengalami yang namanya distraction. Kita harus sadar mana distraction yang baik, mana yang buruk. Oke. Terhadap semua distraction yang buruk, kita harus sadar dan cepat-cepat tutup mata, say no, berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita tengking distraction itu. Yang ketiga, kalau kita sampai, ini muncul terus nih distraction yang buruk nih, jangan kasih tension, oke? Jangan kepo, jangan mau tahu lebih lagi, oke? Jangan main api, ya guys. Oke, so I am done with my sermon for today. I hope you guys learn something, about yang namanya distraction. Shall we pray? Di dalam nama Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu ini, kami belajar sebuah hal tentang distraction Tuhan. Kami tahu tubuh kami, mata kami semuanya gampang sekali terpengaruhi Tuhan oleh hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tapi kami percaya kami mau berlindung pada firman-Mu, dan mata kami mau penuh dengan pelita firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melangkah masuk, progressing dalam semua vision yang sudah Tuhan taruh Tuhan. Pertengahan tahun ini Tuhan sampai akhir 2020, percaya ada sebuah berkat yang sangat luar biasa Tuhan. Kamu mau tetap fokus dalam firman-Mu, kami mau tetap fokus dalam panggilan-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu melepaskan berkat untuk semua orang yang mendengarkan video channel ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin and amin. Okay guys, once again, kalau lu merasa diberkati, you can subscribe this channel and you can share this link with all your family and your friends. So, God bless you and see you next Sunday.